Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Yusa Fitri, NIM B11 2019 05704, dan teman saya Cindy Frisilia Irawan, NIM B11 2019 05739. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan marketplace, yaitu yang pertama ada definisi marketplace. Marketplace adalah suatu platform di mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Marketplace atau pasar daring juga menyediakan berbagai fasilitas seperti metode pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk sesuai kategori, dan fitur yang lainnya. Di sini ada profil marketplace, yaitu sejarahnya pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai marketplace consumer to consumer atau C2C. Namun kini mereka telah beralih ke model hybrid dan business to customer semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama. Pada tahun 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji dan platform Shopee. Program yang diberi nama Shopee Food ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta. Yaitu kemudian ada toko marketplace-nya, toko online-nya, yaitu bernama Alfarius. Pada awal Juni 2021, awal mula Alfarius didirikan. Alfarius ingin menjadi sebuah bisnis yang bermanfaat bagi banyak orang dan memenuhi kebutuhannya. Hal penting bagi keberlangsungan toko ini. Hal inilah yang mendasari segala macam aktivitas bisnis yang ada di dalamnya. Alfarius memiliki sebuah integrasi dan konsistensi yang tinggi dalam hal memenuhi kebutuhan para pelanggan. Alfarius menyediakan dan menjual salah satunya beragam tas. Alfarius diambil dari kata al, yaitu semua, varius yaitu beragam, yaitu Alfarius for all people, semua beragam untuk semua orang. Selain tas, Alfarius juga menyediakan baju outfit, celana dengan harga yang terjangkau dan pastinya kualitas yang bagus. Kemudian ada analisa elemen organisasi pada marketplace online. Marketplace online, perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan marketplace adalah departemen store online. Kemudian ada analisa lingkungan makro dan mikro pada pemasaran digital. Yaitu yang pertama ada lingkungan mikro. Lingkungan pemasaran ini berhubungan dengan pelaku-pelaku yang aktif berperan dari luar perusahaan. Meski keberadaan mereka di luar perusahaan, eksistensinya memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan mikro antara lain yaitu perusahaan, pemasok atau supplier, perantara pemasaran, konsumen, para pesaing, dan masyarakat umum. Yang kedua ada lingkungan makro. Lingkungan makro adalah tempat di mana perusahaan mulai pencariannya atas peluang dan kemungkinan ancaman. Lingkungan ini terdiri semua pihak dari kekuatan yang mempengaruhi operasi dan prestasi perusahaan. Perusahaan perlu untuk memahami kecenderungan dan megatrend yang memandai lingkungan. Saat ini lingkungan makro terdiri dari kekuatan-kekuatan yang bersifat kemasyarakatan yang lebih besar dan mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro perusahaan, yaitu lingkungan kependudukan atau demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan fisik, lingkungan teknologi, lingkungan politik, dan lingkungan sosial budaya. Yaitu kemudian yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Cindy Frisilia Irawan. Langsung saja, penerapan strategi pemasaran digital terintegrasi. Marketing online adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Tipe pemasaran digital
mencakup banyak teknik dan praktik yang tergantung dalam kategori pemasaran internet. Ciri-ciri internet marketing antara lain sebagai berikut. Tipe promosi lebih fleksibel dan terpencar, misalnya lewat artikel, update blog, status media sosial, Twitter, dan semacamnya. Ruang lingkup promosi lebih luas, ditujukan untuk siapa saja dan di mana saja. Lanjut. Penerapan strategi pembauran 7P pada pemasaran digital. Yang pertama, produk. Produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan atau pemilik bisnis bisa berupa barang atau jasa. Produk yang berupa jasa seharusnya adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat, bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen, serta dapat memberikan rasa puas kepada konsumen. Namun sesungguhnya pada dasarnya konsumen tersebut tidak membeli produk yang bisa berupa barang ataupun jasa. Mereka membeli manfaat yang bisa didapatkan dari produk tersebut. Kedua, price atau harga. Hal krusial lainnya yang termasuk dalam strategi pemasaran adalah penetapan besaran harga produk. Harga sebuah produk nantinya akan berpengaruh terhadap minat konsumen, sehingga akan menentukan juga laku dan tidaknya. Selanjutnya, efek dari penetapan harga produk adalah total pendapatan dari produsen yang membuatnya. Untuk itu, penetapan harga harus dipertimbangkan dengan cermat oleh perusahaan dan disesuaikan dengan target market, variasi produk, pelayanan, dan tingkat persaingan. Bagi sebuah perusahaan, penetapan harga ini bisa menjadi kunci utama untuk menentukan posisi pasarnya. Yang ketiga, place atau lokasi. Place atau pemilihan lokasi yang dijadikan sebagai tempat usaha sudah menjadi rahasia umum bahwa lokasi yang strategis tentunya akan lebih mudah dijangkau oleh calon konsumen dan akan membuat produk lebih mudah laku. Hanya saja juga harus dipertimbangkan faktor modalnya, karena jika perusahaan memilih lokasi yang bagus akan membutuhkan biaya yang lebih banyak sebagai ongkos sewa kios misalnya. Keempat, promotion atau strategi promosi. Promosi menjadi hal yang penting bagi sebuah produk agar bisa tetap diingat oleh konsumen. Pengertian dari promosi sendiri adalah sebuah kegiatan dan materi dalam pelaksananya menggunakan sebuah teknik tertentu. Promosi dilakukan dengan kendali dari produsen atau penjual dengan menggunakan teknik komunikasi yang persuasif tentang hal menarik dari produk tersebut. Aktivitas promosi bisa dilakukan sendiri ataupun melalui pihak lain yang mampu mempengaruhi minat membeli pada konsumen. Kelima, people atau SDM. Faktor lainnya dalam strategi pemasaran 7P adalah sumber daya manusia. Perusahaan membutuhkan SDM berkemampuan bagus dan memiliki tingkat kinerja yang tinggi untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. SDM adalah aset penting yang akan mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap produk. SDM yang memiliki pengetahuan bagus akan membentuk citra yang bagus pada perusahaan. 6. Proses atau aktivitas bisnis atau proses. Bagaimana penilaian konsumen terhadap produk baik barang atau jasa ditentukan oleh bagaimana proses penyampaiannya kepada konsumen. Hal yang harus disadari bahwa penggerak pada perusahaan jasa adalah SDM atau karyawannya. Karena itulah untuk bisa memberikan jaminan layanan yang bermutu atau quality assurance, maka seluruh proses pada operasional perusahaan harus dilakukan dengan prosedur dan sistem yang terstandarisasi. 7. Physical evidence atau bukti fisik perusahaan. Perusahaan harus ada wujudnya secara fisik agar kepercayaan konsumen bisa terbentuk. Bukan hanya itu saja, bukti fisik tersebut sebaiknya memiliki karakter tertentu yang sesuai dengan produk. Ini akan menambah penilaian baik dari konsumen. Maka dari itu ada baiknya perusahaan memperhatikan juga interior dari bangunan, juga kelengkapannya, misalnya sistem penerangannya. Penerapan strategi perencanaan media digital. Pemasaran digital adalah salah satu strategi pemasaran
untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Banyak teknik dan praktek yang harus diterapkan dalam kategori pemasaran digital. Perancangan strategi ini bertujuan untuk menemukan rancangan strategi marketing yang efisien dan efektif dengan menggunakan metode media digital sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas penjualan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah menggunakan metode media digital untuk meningkatkan produktivitas penjualannya. Strategi pemasaran digital dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang didesain untuk membantu bisnis mencapai tujuan menggunakan medium internet. Jika dilihat secara kasat mata, mungkin akan tampak mudah. Bahkan sebagian berpikiran bahwa pemasaran digital sama dengan mempublikasi konten melalui media sosial. Penerapan strategi saluran pemasaran digital. Tahap penerapan dan manajemen strategi pemasaran meliputi perancangan marketing driven organization yang efektif, serta strategi implementasi dan kontrol. Strategi pemasaran dari setiap perusahaan sebagai suatu rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan. Tren pemasaran beralih dari konvensional atau offline menjadi digital ataupun online. Konsep digital marketing bagi para pelaku usaha yaitu dapat memasarkan produknya dari mana saja dan kapan saja melalui internet. Sekian hasil dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan saat penyampaian presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.